Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan bersukacita pada pagi hari ini, bagi yang Tuhan berikan kepada kami. Secara khusus Tuhan untuk anak-anak muda-mudi gereja yang telah berkumpul bersyukur untuk bersama-sama di dalam ibadah ini, untuk mengikuti rangkaian kegiatan Festival Band CHKBP Distrik 19 Bekasi. Tuhan sertai dan berikan damai sejahtera bagi kami di dalam satu hari ini, sehingga kami Tuhan merasa bersukacita dalam satu hati, satu keluarga di tengah-tengah persekutuan ini. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Sertailah dan ujilah hati kami Tuhan untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Rekan-rekan muda-mudi gereja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hendaknya kita bersukacita pada hari ini, hari yang kita tunggu-tunggu. Bahkan mulai tahun lalu yang kita nanti-nantikan akhirnya tiba dan terrealisasi hingga sekarang. Inilah bukti karya dan kreativitas kita, Naposo Bulung, muda-mudi gereja, yang diinisiasi oleh Hamang Preses bersama-sama dengan panitia tahun kesehatian. Begitu juga tuan rumah HKBP Jati Asih bisa menyelenggarakan festival ini di dalam rasa sukacita. Oleh karena itu, rekan-rekan Naposo, kaula muda, saya ajak dulu kita bersama-sama bersukacita. Kita bertepuk tangan dulu untuk semua panitia yang telah bersusah payah untuk merancang kegiatan ini. Alai imoda mulak sianon sidung udaunon sotung adong namarumutumut. Ya, sotung adong yang saling menyalahkan. Jangan ada pertikaian. Yang kita cari di dalam kegiatan ini bukanlah siapa pemenang, bukanlah siapa juaranya, tapi yang ingin kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang mampu dan mau mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan. Amin. Ya. Hutiuk hatamuneda, saya pegang omongan kalian. Jangan nanti di tengah acara atau bahkan setelah acara ini selesai ada omongan-omongan miring kepada temannya, kepada gereja lain, kepada juri, kepada panitia. Gak adil, gak fair. Jangan seperti itu. Ya, kita hindari pandangan-pandangan dan pikiran-pikiran negatif. Tapi mari kita bangun sportivitas, bangun rasa kekeluargaan melalui kegiatan ini. Karena inilah capaian yang ingin dicapai oleh kegiatan ini melalui panitia ini, yakni satu hati di dalam tahun kesehatian ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar dan pondasi landasan kita dalam kegiatan kita satu hari ini, sesuai dengan tema kegiatan kita pada hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 150 ayat 1. Mungkin di slide ada ditampilkan. Tapi walaupun ayat 1 nanti saya bacakan dari ayat 1 sampai ayat 5. Saya bacakan untuk kita, mari kita ikuti dalam hati masing-masing. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia. pujilah Dia karena segala keperkasaannya.
Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sejak abad ke-17 atau yang sering disebut dengan abad pencerahan, ya, Renaissance, di mana pada abad itu pengetahuan, teknologi, dan bahkan filsafat sangat cepat berkembang. Itu sebabnya rekan-rekan Naposo, sejak awal abad 17, manusia sudah disebut dengan manusia modern, atau fase tahap kehidupan bermasyarakat, status sosial sudah disebut dengan masyarakat modern. Masyarakat yang beradab, masyarakat yang berpemikiran, masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan segala sesuatu. Maka tidak heran sejak abad 17 banyak ciptaan alat-alat, bahkan musik banyak diciptakan sejak abad tersebut. Namun seiring dengan status manusia modern yang disematkan kepada masyarakat pada saat itu hingga sekarang, maka manusia modern tersebut juga disebut dengan manusia yang reasonable. Artinya manusia yang mengedepankan pemikiran, rasio, akal budi, pemikiran yang logis untuk menerima bahkan melakukan sesuatu. Saudara-saudara, ini bukan hal yang salah. Ini hal yang baik. Tentu jika kita ingin memutuskan melakukan sesuatu, kita harus pertimbangkan dahulu. Itulah sebabnya hingga sekarang manusia modern adalah manusia yang reasonable, sekaligus manusia yang punya alasan, punya reasonable. Masyarakat modern itu adalah makhluk yang reasonable. Termasuk dalam hal bersyukur, saudara-saudara. Bersyukur, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Manusia modern dalam hal bersyukur juga harus punya reason, harus punya alasan. Bisa saja seseorang bersyukur pada hari ini karena kita menikmati cuaca yang bagus, menikmati pemandangan yang indah. Kita bersyukur karena masih bisa menikmati hidangan yang lezat. Kita masih bisa bersyukur karena kita masih bisa mendengarkan alunan musik yang syahdu. Tapi ada juga orang yang bersyukur karena dia mendapat rezeki, tanda kutip. Dia terhindar dari kecelakaan mara bahaya.
atau karena saya baru sembuh dari penyakit, saya bersyukur. Atau bahkan ada orang lain bersyukur karena dia melihat orang lain ternyata lebih susah dari dirinya. Ada di antara kita yang bersyukur, untung saya bukan bagian dari mereka. Ada di antara kita yang bersyukur, ternyata kehidupan kita tidak seburuk kehidupan yang dialami orang-orang yang di luar sana. Segala hal yang kita syukuri mempunyai reason masing-masing. Setidaknya 3 hal yang saya sebutkan tadi. Karena suasana hati kita yang enak, karena pengalaman hidup kita yang pahit, kemudian karena perbandingan kita, pengamatan kita, karena kita melihat ternyata masih banyak orang yang lebih susah atau yang lebih menderita dari kita. Itulah orang-orang manusia modern yang dia bersyukur karena punya alasan, punya reason dalam kehidupannya. Jadi kita bersyukur hanya karena alasan itu. Tetapi harus diakui bahwa manusia yang reasonable, yang bersyukur karena dia punya alasan, saudara-saudara, setiap orang yang bersyukur karena reasonable, harus kita akui bahwa yang bersyukur seperti itu adalah bersyukur yang seasonable. Yang bersyukur karena kondisi dan sesuatu. Yang dia bersyukur karena luapan hatinya. Jadi tidak tetap musiman, kadang ya, kadang tidak, tergantung suasana hati, tergantung makanan yang lezat. Sama seperti kita ya di rumah ya, kawan-kawan. Kalau misalnya orang tua atau mama kita masak yang enak, misalnya saksang, arsik, ya, wih ini enak ini, bersyukur, harus didoakan ini, kan begitu. Alai mulu ikat teri do misalnya, manang yang biasa-biasa yang digoreng, udahlah, udah lapar ini, langsung makan aja. Jadi lupa bersyukur. Itu realita. Itulah yang kita hadapi dan yang kita lakukan sehari-hari. Jadi bersyukur yang reasonable itu adalah yang bersyukur yang seasonable, tidak tetap musiman. Kadang-kadang bisa ya, bisa tidak. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bersyukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen bukanlah bersyukur yang punya opsi, bukan bersyukur yang bisa ditawar-tawar, bukan dia memuji Tuhan ketika suasana hatinya sedang baik, moodnya sedang enak. Tapi bersyukur dalam iman Kristen adalah sesuatu yang mutlak, adalah sesuatu yang bersifat general truth, artinya kebenaran yang umum. Sama seperti matahari, dia bersinar, terbit, dan dia terbenam. Tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa disangkal, dan tidak bisa dihapuskan dalam kehidupan kita orang Kristen, terlebih kepada kita muda-mudi gereja. Bersyukur itu bukan opsi ya dan tidak, tidak bisa ditawar-tawar. Dan jikapun dalam kehidupan iman kita dipertanyakan kenapa kita harus bersyukur, kenapa kita harus memuji Tuhan, kenapa kita harus menyembah Tuhan,
The only one, hanya satu-satunya yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Sama seperti yang disampaikan oleh Mazmur ini. Saya coba buka dalam Mazmur 107 ayat 1. Dikatakan, kenapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hanya karena itu. Jadi bukan karena pribadi kita yang bersyukur, memuji Tuhan, ya, tapi karena Dia baik, karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita bisa kuliah di perguruan tinggi favorit, kita bisa kerja, bisa mempunyai gaji yang banyak. Bukan karena itu kita bersyukur, tapi karena Dia satu-satunya, karena Dia baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Itulah reason kita sebagai orang Kristen. Jika dipertanyakan kenapa kita harus bersyukur, kenapa kita harus menyembah Tuhan, kenapa kita harus memuji Dia di sepanjang kehidupan kita, bukan karena kita, bukan karena saya, bukan karena sekeliling saya, bukan karena apa yang saya dapatkan, bukan karena apa yang saya inginkan, tapi karena Ia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi yang menentukan kita bersyukur itu bukan kita, tapi Dia. Jadi orang-orang yang datang ke hadapan Dia, ke hadiratnya, kita yang berkumpul di sini, rekan-rekan Naposo datang ke tempat ini bukan untuk menunjukkan siapa dirimu, bukan untuk menunjukkan seberapa hebat engkau, bukan menunjukkan seberapa banyak yang ada melekat di dalam tubuhmu, pakaianmu dan lain sebagainya. Tapi engkau datang ke sini untuk mempersembahkan apa yang telah Tuhan anugerahkan kepadamu melalui talenta dan bakat-bakat yang engkau miliki, untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Itu tujuannya. That's the goal. Tujuan kita, sasaran kita bukan menunjukkan siapa kita, tapi ingin menunjukkan siapa Tuhan itu, yang Ia baik dan setia di dalam kasih-Nya untuk selama-lamanya. Demikianlah yang disampaikan oleh Mazmur 150 ini kepada kita, saudara-saudara. Di mana kita menyembah Dia, di mana kita memuji Dia, bersyukur kepada Dia. Daud dalam hal ini jelas mengatakan, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia di dalam cakrawalanya, di dalam langit dan bumi ciptaannya. Artinya, kawan-kawan muda-mudi, dimanapun kita, bagaimanapun, apapun yang kita lakukan, pujilah Dia. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, pujilah Dia dengan apa yang engkau miliki, dengan apa yang engkau punyai. Sama seperti yang dilakukan oleh Daud, saudara-saudara. Tentu bukan sesuatu hal yang baru bagi, ya, bahwa Daud mempunyai latar belakang seorang pengembala, dan di dalam pekerjaannya sebagai seorang pengembala sebelum menjadi raja,
di tengah-tengah bangsa Israel. Dia juga pandai dan cakap memainkan musik, kecapi dan seruling. Dia seorang gembala. Tapi ketika dia dulu waktu seorang gembala, kecapi dan seruling yang dia mainkan itu hanya untuk dirinya, untuk mengusir kesepiannya sebagai seorang gembala. Namun ketika dia dipilih oleh Tuhan menjadi seorang raja yang besar, dia berkuasa, dia mempunyai segala-galanya, tahta dan kedudukan, maka orientasi nyanyian dan musik yang selama ini hanya menjadi kenikmatan bagi dirinya, sekarang dia mengakui bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya, termasuk ketika dia mengalahkan Goliat, adalah kebesaran dan keperkasaan Tuhan. Maka dia mengalihkan nyanyian dan alunan musiknya itu bukan lagi untuk kenikmatan dirinya, tapi dia mengubah lagu-lagu yang dalam kitab Mazmur ini semuanya tertuju hanya kepada Tuhan. Itulah kecakapan Daud. Dia mempunyai keterampilan dalam hal menciptakan lagu, syair, bernyanyi, dan memainkan musik, tapi bukan untuk kesenangan dirinya, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, ternyata bukan hanya memainkan lagu. Daud juga mengatakan, pujilah dia dengan tari-tarian, dengan seluruh anggota tubuhmu, dari rambut hingga kakimu. Seluruh tubuhmu harus memuji dan menyembah Tuhan. Apa yang bisa engkau lakukan dengan tanganmu, pujilah Tuhan. Apa yang bisa engkau lakukan dengan kakimu, pujilah Tuhan. Apa yang bisa engkau lakukan dengan seluruh tubuhmu, pujilah Tuhan. Karena Tuhan menciptakan tubuh kita ini untuk menunjukkan kesempurnaan dari segala ciptaannya. Jadi saudara-saudara, jika kita punya talenta, kita punya bakat bermusik, bermain organ, bermain gitar, kecapi, biola, tapi jika hanya kita yang menikmati itu sama saja dengan sia-sia. Coba lihat para musisi di luar sana, ya, mereka bisa menciptakan lagu, mereka bisa bermain lagu, mereka hebat, tapi tetap tujuannya satu. Mereka harus mempertontonkannya, mempersembahkan lagu tersebut agar semua orang-orang yang hadir dapat menikmati lagu tersebut. Dan ini juga ajakan bagi kita dan saudara-saudara kita. Jika ada talentamu, ada bakatmu, persembahkanlah, datanglah kepada Tuhan. Sama seperti kegiatan yang telah kita lakukan pada saat ini juga bagian dari cara kita bagaimana kita menunjukkan bahwa inilah Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Yang ketiga, saudara-saudara, siapakah yang memuji Tuhan? Dalam ayat 6 dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Artinya, saudara-saudara, setiap makhluk yang bernafas
di muka bumi ini semuanya hendak memuji Tuhan. Bukan hanya manusia sebagai ciptaannya, tapi juga tumbuh-tumbuhan, hewan, dan semua mempunyai cara masing-masing dalam memuji Tuhan. Selagi kita masih bernafas, selagi kita masih hidup, hendaklah kita memuji Tuhan. Itulah yang ingin disampaikan kepada kita melalui renungan hari ini. Bersyukurlah tanpa alasan apapun, tapi lihatlah karena Dia sangat baik. Kebesarannya, keperkasaannya, perbuatan-perbuatannya yang ajaib di dalam kehidupanmu, yang merubah engkau sehingga kita sampai di dalam titik ini. Dan ingatlah, pilihan-pilihan yang engkau tetapkan pada saat ini menentukan siapa engkau pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, jangan lupa untuk bersyukur. Jangan lupa untuk memuji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap detik nafas kita. Tetaplah bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada saat ini di dalam kemurahan dan kebaikan hati Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memperkenankan kami, anak-anak Tuhan, untuk mengikuti kegiatan festival band pada saat ini. Biarlah Tuhan segala persembahan pujian kami melalui alunan musik dan lagu kami menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami dan jauhkanlah segala pencobaan dari tengah-tengah kehidupan kami, terlebih pada acara satu hari ini. Tapi limpahkanlah Tuhan damai sejahtera, agar kami semua, terlebih anak-anak-Mu Tuhan, merasakan sukacita dan kasih setia Tuhan yang kami rasakan hingga pada akhirnya, hingga akhir kegiatan ini. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita memuji Tuhan dan